Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Permatahati dengan NPM C0C0230009. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas video menjelaskan materi tentang penghapusan aset tetap dengan dosen pengampu yaitu Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKSIE. Langsung saja, itu tentang akuntansi saat penghapusan aset tetap. Nah, jadi yang pertama itu dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Nah, untuk mengilustrasikan penghentian aset, asumsikan bahwa Meilaza Enterprises mengganti printer komputernya yang harganya itu $32.000. Nah, akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah $32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya, nilai buku 0. Nah, jurnal untuk mencatat penghentian aset ini adalah sebagai berikut. Nah, accumulate depreciation-nya itu dicatat di debit sebesar $32.000. Sedangkan equipment-nya itu dicatat di kredit sebesar $32.000. Nah, untuk equipment-nya itu dicatat di kredit sebesar $32.000. Nah, apa sih yang terjadi jika aset pabrik yang disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Nah, dalam hal ini, aset dan akumulasi penyusutannya terus dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa penyesuaian penyusutan lebih lanjut, hingga perusahaan menghentikan aset tersebut. Nah, pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada laporan posisi keuangan menginformasikan pembaca laporan keuangan bahwa aset tersebut masih digunakan. Kemudian, setelah disusutkan sepenuhnya, tidak ada penyusutan tambahan yang harus dilakukan, bahkan jika aset masih digunakan. Nah, jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, anggap Moon Company membuang peralatan pengiriman seharga $18.000 dan telah mengakumulasi penyusutan sebesar $14.000. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kemudian itu entry jurnalnya adalah accumulated depreciation of equipment itu dicatat di debit sebesar $14.000. Kemudian adalah loss on disposal equipment, loss on disposal itu dicatat di kredit sebesar $4.000. Kemudian equipment-nya itu dicatat di kredit sebesar $18.000. Nah, perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Kemudian poin selanjutnya adalah penjualan aset tetap. Nah, dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan pelepasan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku dan aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Hanya secara kebetulan, nilai buku dan nilai wajar aset akan sama saat aset tersebut dijual. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset pabrik oleh karena itu cukup umum terjadi. Kemudian keuntungan dari penjualan. Nah, untuk menggambarkan keuntungan dari penjualan aset pabrik, asumsikanlah bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, itu Rahayu Company menjual perabot kantor seharga $16.000 secara tunai. Kemudian perabotan kantor awalnya berharga $60.000. Pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan telah mengakumulasi penyusutan sebesar $41.000. Nah, depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2014 adalah $8.000. Perusahaan mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga 1 Juli dengan jurnal berikut.
itu depreciation expense-nya dicatat di debit sebesar 8.000 dolar. Kemudian accumulate depreciation of equipment-nya itu dicatat di kredit sebesar 8.000 dolar. Nah, setelah saldo penyusutan yang terakumulasi itu diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian adalah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan perhitungan ini untuk Wright Company yang memiliki keuntungan dari pelepasan 5.000 dolar. Nah, perusahaan itu mencatat penjualan dan keuntungan penjualan sebagai berikut. Cash-nya itu dicatat di debit sebesar 16.000 dolar. Kemudian accumulate depreciation of equipment-nya dicatat di debit sebesar 49.000 dolar. Kemudian equipment-nya itu dicatat di kredit sebesar 60.000 dolar. Kemudian gain on disposal-nya itu dicatat di kredit sebesar 5.000 dolar. Nah, perusahaan melaporkan keuntungan dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Kemudian bagaimana dengan kerugian dari penjualan? Nah, asumsikan bahwa alih-alih menjadi perabot kantor seharga 16.000 dolar, perusahaan menjualnya seharga 9.000 dolar. Nah, dalam kasus ini, perusahaan menghitung kerugian sebesar 2.000 dolar sebagai berikut. Rahayu CO mencatat penjualan dan kerugian dari penjualan sebagai berikut. Cash-nya itu dicatat di debit sebesar 9.000 dolar. Kemudian accumulated depreciation of equipment-nya dicatat di debit sebesar 49.000 dolar. Kemudian loss of disposal-nya di kredit sebesar 2.000 dolar. Kemudian equipment-nya dicatat di kredit sebesar 60.000 dolar. Nah, perusahaan melaporkan kerugian dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan secara umum terdiri dari kayu, tanah, minyak, gas, dan mineral. Nah, kayu itu dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. Pada tahun-tahun sebelum dipanen, nilai tercatat aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar setiap periode. Nah, rincian tambahan akuntansi untuk aset biologis berada di luar cakupan bab ini. Nah, biaya perolehan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkannya untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk sumber daya yang sudah ditemukan, itu seperti tambang batu bara yang sudah ada. Biaya perolehannya adalah harga yang dibayarkan untuk properti tersebut. Nah, alokasi biaya sumber daya alam ke pengeluaran secara rasional dan sistematis selama masa manfaat sumber daya disebut depresi. Artinya, depresi adalah penyusutan untuk sumber daya alam, sementara depresiasi penyusutan untuk aset pabrik. Nah, perusahaan umumnya menggunakan metode unit aktivitas yang telah dipelajari sebelumnya itu untuk menghitung depresi. Alasannya adalah depresi itu umumnya merupakan fungsi dari unit yang diekstraksi sepanjang tahun. Di bawah metode unit aktivitas, perusahaan membagi total biaya sumber daya alam dikurangi nilai sisa dengan jumlah unit yang diperkirakan berada dalam sumber daya. Nah, hasilnya adalah biaya depresi per unit produk ini. Mereka kemudian mengalihkan biaya depresi per unit dengan jumlah unit yang diambil dan dijual. Hasilnya adalah biaya penipisan tahunan. Nah, ilustrasi di bawah ini akan saya jelaskan ini menunjukkan rumus untuk menghitung biaya depresi. Nah, sebagai ilustrasinya nih, asumsikan bahwa Malaysia Company itu menginvestasikan 50 juta dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa.
Pada tahun pertama, Lane mengekstraksi dan menjual 80.000 ton batu bara dengan menggunakan rumus di atas. Itu Meleza menghitung biaya depresi sebagai berikut. Jadi 50 juta dolar itu dibagi 10 juta sama dengan 5 dolar yaitu biaya depresi per tonnya. Kemudian 5 dolar itu dikalikan 800.000 sama dengan HK itu 4.000 dolar, 4 juta dolar biaya penyusutan tahunan. Nah, Meleza Company mencatat beban deples untuk tahun pertama sebagai berikut. Pertama, depreciation expense-nya ya, atau beban depresinya itu dicatat di debit sebesar 4 juta. Kemudian accumulate depletion-nya ya, itu dicatat di kredit sebesar 4 juta. Nah, perusahaan itu melaporkan akun beban depresi sebagai bagian dari biaya produksi produk. Nah, accumulate depletion ini adalah akun yang berlawanan dengan aset, mirip dengan akumulasi penyusutan. Biaya tersebut mengurangi dari biaya sumber daya alam di laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah penghentian pengakuan. Nah, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama itu adalah dilepaskan. Nah, yang kedua adalah tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap itu harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif pada aset tersebut dihentikan pengakuannya. Nah, contohnya adalah penghentian pengakuan aset tetap. Itu PT Mara membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2012 dengan harga perolehan 400 juta. Nah, aset tersebut mempunyai umur manfaat 10 tahun dan nilai sisa 80 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, entitas menjual aset tersebut dengan harga 324 juta. Kemudian itu penyusutan per tahunnya sama dengan 400 juta dikurang 80 juta, kemudian dibagi 10 tahun sama dengan 32 juta. Kemudian akumulasi penyusutan sampai tanggal 1 Januari 2015 sama dengan 32 juta dikali 2,5 tahun sama dengan 80 juta. Kemudian nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2015 sama dengan 400 juta dikurang 80 juta sama dengan 320 juta. Nah, keuntungan penjualan aset tetap sama dengan 324 juta dikurang 320 juta sama dengan 4 juta. Nah, untuk ayat-ayat jurnal untuk mencatat penjualan mesin tersebut adalah sebagai berikut. Itu contohnya kas itu 324 juta itu di debit, kemudian akumulasi penyusutannya di debit sebesar 80 juta. Mesinnya di kredit sebesar 400 juta, kemudian keuntungan dari penjualan aset tetap itu di kredit sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya adalah penurunan nilai. Entitas harus melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atau aset tetapnya. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas mengacu ke PSAK 48 itu revisi 2013. Penurunan nilai aset. Menurut PSAK 48 itu, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan atau recoverable amount. Nah, bagaimana menentukan nilai terpulihkan? Nilai terpulihkan itu adalah nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell dan nilai pakai atau value in use. Nah, nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan. Suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima. Nah, sesuai ketentuan dalam PSAK 48,
itu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Jika terdapat indikasi, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Namun, jika tidak terdapat indikasi, maka entitas tidak perlu mengestimasi jumlah terpulihkan. Nah, dalam mempertimbangkan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atas aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan sumber internal. Informasi dari sumber-sumber eksternal adalah sebagai berikut. Satu, itu selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua itu adalah perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak merugikan terhadap entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. Dan yang ketiga adalah suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut dan kenaikan tersebut mungkin akan memengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan nilai terpulihkan aset secara material. Dan yang keempat adalah jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Sedangkan informasi dari sumber-sumber internal dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua adalah telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Nah, perubahan-perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi tidak digunakan. Rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi menjadi operasi yang di dalamnya itu suatu aset digunakan. Rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya. Dan penilaian ulang mana masa manfaat aset dari tidak terbatas menjadi terbatas. Dan yang ketiga adalah terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi ekonomi aset itu lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi penghapusan aset tetap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.